Para petani biasanya setelah panen dan padi sudah kering, langkah selanjutnya adalah memisahkan antara padi berisi dengan padi yang tidak berisi atau gabuk yang dikenal sebagai proses napeni. Tetapi proses napeni seperti menjadi sesuatu yang langka dan sangat jarang terlihat, karena sekarang banyak yang sudah menggunakan kipas yang dikenal dengan proses nyilir. Prosesnya sangat sederhana. Padi diambil dan dituangkan di depan kipas menyala, dituangkan sedikit demi sedikit, yang selanjutnya antara padi yang isi dengan padi yang gabuk akan memisah dengan sendirinya. Tentunya cara ini sangat cepat, efektif, dan efisien. Gabah adalah bulir padi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya, atau jeraminya. Asal kata gabah, dari bahasa Jawa. Dalam perdagangan komoditas, gabah merupakan tahap yang penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi, karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah. Terdapat definisi teknis perdagangan untuk gabah, yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan. Secara anatomi biologi, gabah merupakan buah padi, sekaligus biji. Buah padi bertipe bulir, sehingga membedakan bagian buah dan biji sukar dilakukan. Gabah isi vs gabah gabuk, atau padi bernas vs padi hampa. Setiap petani padi pastinya menginginkan padinya bisa menghasilkan bulir yang banyak dan berbobot. Para petani seringkali mencari varietas tanaman padi yang bisa menghasilkan bulir yang banyak, harapannya adalah agar bisa melipat gandakan produksinya. Padi-padi konvensional seperti IR64, Ciherang, Situbagendit, Legowo, Mekongga dan lain-lain biasanya berbulir antara 130 sampai 200 bulir per malai. Jika petani menanam padi dengan bulir 420 per malai, seharusnya petani bisa menghasilkan gabah 2 kali lipat dari kebiasaan panen petani, atau paling tidak petani bisa panen 1,5 kalinya. Namun, kenyataan di lapangan terkadang tidaklah sesuai dengan ekspektasi. Petani menanam padi bermalai panjang alih-alih mendapatkan hasil berlipat, tetapi justru penurunan produksi yang didapatnya. Sehingga, varietas padi bukanlah faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan hasil produksi. Untuk mendapatkan gabah bernas, intinya adalah tanaman harus tumbuh subur dan juga tanaman harus sehat. Untuk mendapatkan dua hal tersebut diperlukan pemupukan dan pengendalian hama padi secara tepat. Pemupukan difokuskan untuk meningkatkan hasil, sementara pengendalian dilakukan untuk mengurangi perkembangan dan serangan hama yang secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil panen. Pada masa generatif atau pembuahan padi, beberapa hama seperti tikus, penggerek batang, hama putih palsu, wereng coklat, kresek, hingga neckblast atau patah leher menjadi hama dan penyakit penting yang mempengaruhi pengisian bulir padi. Gabah isi kemudian dikemas dan disimpan. Sedangkan gabah gabuk atau gabah hampa ditinggal. Hal ini sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan di dunia, ada yang baik dan ada yang hampa tanpa kebaikan sama sekali. Adalah Nabi Musa alaihissalam, salah satu di antara nabi yang mempunyai pangkat ulul azmi. Ia diberi keistimewaan oleh Allah berupa akses secara mudah untuk bisa langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara. Suatu ketika, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ia mengadukan masalah yang mengganjal di benak.
Ya Allah, Engkau sendiri yang menciptakan para makhluk dengan aneka ragam bentuk ciptaan. Selain itu, Engkau juga merawat makhluk-makhluk itu dengan kenikmatan-kenikmatan dan rezeki yang juga bersumber dari Engkau sendiri. Lalu mengapa makhluk yang Engkau ciptakan sendiri, pada akhirnya di antara makhluk-makhluk tersebut ada yang Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu? Mendapat pertanyaan demikian Allah menjawab, "Hai Musa, sekarang coba kamu berdiri. Bercocok tanamlah." Nabi Musa pun mengikuti perintah Allah. Ia bercocok tanam. Agak tumbuh besar, ia sendiri yang menyirami. Tanaman itu, ia rawat sendiri secara penuh dengan tanpa mewakilkan orang lain sampai pada saatnya tiba masa panen. Setelah memanen secara tuntas, Nabi Musa ditanya oleh Allah. "Hai Musa, bagaimana dengan panen rayamu?" "Ya Tuhanku, aku telah memanen dan membawa panenan-panenan tersebut." Allah bertanya, "Lalu apakah tidak ada panenan sedikit pun yang kamu tinggalkan di sana?" Musa menjawab, "Wahai Tuhanku, pastinya yang saya bawa adalah hasil panen yang bagus-bagus saja, sedangkan hasil panen yang tidak ada kebaikannya saya tinggalkan." Setelah Nabi Musa mengutarakan alasannya ini, Allah pun kemudian berfirman, "Fa inni udkhilana aro, man la khaira fi." Artinya, begitu pula aku, kata Allah. Sesungguhnya aku memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak punya unsur kebaikannya sama sekali. Akhirnya Nabi Musa mengerti mengapa Allah memasukkan sebagian makhluknya ke dalam neraka, ya karena memang tak ada kebaikannya, seperti halnya gabah yang gabuk atau padi yang hampa. Musa penasaran, siapa mereka yang tak ada kebaikannya sama sekali itu Tuhan? Allah berfirman, yaitu orang yang tidak mau berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Subhanallah. Semoga kita tidak seperti padi yang hampa, gabah yang gabuk. Amin.